Let's get it into the land of down Onyx Philippines. Melawan RRQ Hoshi. Game pertama dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Game kedua diambil alih oleh Onyx Philippines. Dan game 3 hanya tersisa satu nyawa. Siapa yang akan bertemu dengan Falcons dari Philippines. Tapi tahan terlebih dahulu karena sepertinya Brusco hampir menjadi korban dari First Blood. Yap, tadi sempat untuk didorong juga ya. Dan ini permainan agresif sedang diperagakan oleh RRQ Hoshi. Bagaimana Dairon juga sudah mulai bergabung untuk melakukan team fight ya. Karena dia adalah pemegang hero Hilda. Jadi better untuk join team fight untuk melakukan poking damage terhadap si King Kong. Biar gak terlalu leluasa untuk bisa melakukan farmingan. Idok masih di poke damage sedikit-sedikit. Dan Rins berusaha untuk melakukan clear wave agar tidak kalah level nantinya di level yang keempat menit 2. Yap. Agar ada Astral Eco nih. Minimal rumput bisa dibuka jadinya Om. Minimal ya. Minimal. Oke. Jadi visionnya nggak kalah nih untuk di game yang ketiga kali ini ya. Yap, dan lagi nih ya, agak pelan nih sekarang berarti untuk tempo permainan. Sama ya kayak match 1 ya. Sama sih, tapi ya kayak yang you mention tadi, Be. Sabar. Sabar aja, kalau game 3 mereka pelan kita nggak nyalain juga gitu Iya. ya. Emang harus Ini gitu loh. nyawa terakhir teman-teman ya. Betul. Dan early game sudah ada Coach Shadow seperti yang digunakan. Shadow Kill hampir ke trigger dan untungnya Setsujin memilih untuk mundur karena langsung ada follow up dari Kirk-nya. Wow, itu bagus banget dari Kirk ya. Body block untuk Astral Sphere sehingga EXP dari Crab bisa diambil didapatkan oleh King Kong. Oke. Level sama-sama 4,5. Setsujin bahkan bisa memilih dua hal. Mau orange buff dulu atau reset terlebih dahulu di bagian dari turtle-nya karena King Kong langsung melakukan take over. Langsung ada Sacred Hammer juga Idok. Mencoba untuk mengganggu di lini depan tapi malah Setsujin yang dipaksa. Coach Shadow-nya keluar terlalu dini. Electrifying Beats tanpa retribution. Dan Dairon sudah ke-trigger dari Revitalize-nya. Tidak ada jalan untuk kabur. Dairon akan menjadi First Blood dari tangan Super Friends. Dan belum berakhir, Be. Masih ditabrak lagi di purple buff. Shadow Kill masih digunakan. Setsujin dipaksa untuk mundur dan invade yang begitu kejam. Spear of Destruction memaksa RRQ harus flick out untuk Idok dan bahkan ditunggangi oleh Kirk. Grab 3 point kill ditukarkan dengan Brusco mungkin setidaknya, tapi sepertinya Brusco berusaha untuk bertahan dan Dairon lagi yang akan menjadi korban keempat dari Onyx Philippines. Wow, ini kelihatan tidak bagus untuk RRQ Hoshi. Mereka butuh Hilda untuk bisa memenangkan tim fight di early, tapi ternyata Kirk yang unggul dibandingkan dengan Dairon. Glue dengan HP yang sangat tebal sekali dengan grab dia yang sanggup untuk menangkap siapapun dan memulihkan kembali HP dia ketika lawan sedang tumbang. Dan lihat orange buff juga dipegang oleh Onyx PH. Oh, tapi satu gerobak gold sepertinya baru saja akan hilang. Kirk split. Idok mungkin yang akan ditargetkan Om. Pakainya dia disengage. Dan Kirk 1 menit lebih loh dia standby di bagian jungle top lane. Hanya untuk memperlama durasi Setsujin untuk mendapatkan orange buff. Ketika Setsujin under level juga di saat ini. Ya, Brusco memang menjadi target ya, tapi masih terlalu tanky untuk Brusco juga. Dan mungkin ini yang bisa menjadi PR untuk para EXP lane sekarang. Lihat betapa kedua EXP lane ini harus meninggalkan lane mereka, merelakan satu wave dari masing-masing minion yang ada. Ya kayaknya dua-duanya juga bukan tipe laning ya. Jadi Betul. ya nggak apa-apa lah dilewatin begitu aja untuk wave minionnya. Yang penting mereka bisa join team fight. Karena mau gimana pun kill participation itu di atas. Dan Rins bakal coba untuk ditarget kena efek Town kali ini Unbreakable. Dan Rins 1 HP lagi. Tapi untungnya King Kong tidak mau overextend karena di sana ada Idok yang sudah memiliki Implosion. Ya, satu buah Ghost Bursters yang memang masih belum bisa memberikan damage yang terlalu besar juga. Lagi. Waduh. Town Effect Unbreakable lagi. Setsujin diganggu, dipaksa untuk menggunakan Retribution. Dan kali ini Implosion pun digunakan. All in kayaknya bakal dituju karena Brusco. Spear of Destruction. Kelra. Dia hadir tiba-tiba dan mengganggu, mengguncang keseimbangan dari RRQ. Sehingga turtle kedua, lagi-lagi King Kong, dapatkan secara cuma-cuma. Yep. Gangguan yang sangat manis. Onyx PH mereka pede dengan power yang sudah mereka dapatkan juga 3 melawan 2 tadi. Dan mereka masih berani untuk sangat-sangat menabrak, dan kehadiran dari Kelra dengan SOD dia tadi yang memang cukup mengagetkan ya. Dan lihat bagaimana Super Friends akhirnya berdansa di depan Crips dari RRQ Hoshi. Kenapa tombak gua nggak begitu ya? Tapi untungnya kali ini Brusco masih punya beberapa pasif yang dia miliki. Otot kawat tulang besi. Kirk? First item Twilight Armor. Wow. Agak sedikit classy untuk sekarang, tapi burst damage-nya akan menghilang seketika. Idok akan coba untuk di-engage dengan ada grab. Dan kali ini Idok akan hilang, tumbang dimakan oleh Kirk. Ada satu Astral Eco, tapi kayaknya nggak bakal berdampak besar. Super Friends
Bakal langsung mencoba untuk bertahan no. hidup. Toy untungnya tidak kena. Spear of Destruction. Mungkin akan ada cerita yang berbeda ketika tadi kena tombak dari Toy-nya. Ya, dan lihat Kirk-nya. Sangat-sangat tanky sekali. Ketika Sutsujin berusaha untuk masuk, level dia sudah terlalu tertinggal untuk bisa memberikan point damage yang besar terhadap Kirk juga. Oh, turretnya hancur Om. Ini bakal jadi kerugian yang berlipat ganda sepertinya. Ya, dan tertinggal level juga nih semuanya pemain-pemain dari RQ Hoshi. Dan ini agak berbeda. RQ Hoshi, mereka game pertama, di game yang kedua, mereka masih bisa menang buat di early. Setuju. Tapi game yang ketiga, Beda banget ini. ya mungkin karena komposisi Om. Kita bisa lihat bagaimana Joy, Glue, Gatot Kaca, bahkan covering fire-nya Om. Faramis Ya, dan yang punya Netherrealm. kita tidak melihat sama sekali sebenarnya ya. Kirk-nya farming setelah level yang keempat. Dia selalu join team fight, dia menjadi leader buat teman-teman yang lain di depan. Jadi badan terutama. Ya. Dan masih dengan keunggulan level gitu loh. Dan membiarkan saja. Akhirnya King Kong nih yang dibiarin ya udah farming terus. Kalau nggak King Kong, Kelra. Keldra udah Ya, dua itu. Ini double K yang bener-bener kayak annoying banget untuk laning jauh sih. Tapi Sutsujin punya shadow kill Om. Apakah ini adalah satu celah yang dicari untuk merelakan turtle-nya dan show begitu saja habis walk. Sutsujin sepertinya akan merelakan turtle di bagian top lane. Dan begitu juga dengan Idok. Karena dia udah gak punya lagi flicker. Dairon bakal coba untuk dituju. Implosion paksa, tapi kali ini bakal di-cancel begitu saja. Spear of Destruction, EOG kena karena dua pemain. Ada Ramin dan Toy hilang. Begitu juga dengan Idok. Hilang semuanya. RRQ lagi-lagi menerima kerugian yang begitu sangat-sangat menyakitkan. Karena kali ini tidak hanya turtle, mid lane turret bakal dituju. Yap. Ini tekanan besar sekali dari Onyx PH. Mereka lihat turtle bahkan tidak disentuh sama sekali. Di cancel saja, mereka memilih untuk memenangkan team fight. Memang di bagian bawah tadi dari Sutsujin berhasil untuk melakukan push lane untuk minionnya memperpanjang sedikit nyawa di bagian bawah ya, ngedistract. Tapi hasil yang diperoleh oleh Onyx PH, mereka berhasil untuk menang team fight. Menit 7 Holy Crystal Yap. dari King Kong dan Retribution Battle. Lalu dapatkan secara free. Kirk bahkan menahan satu Ursa Spear. Yang mau tidak mau tadi toilet armornya untuk Granger dan juga Novaria. Ya, mungkin lebih ke Novaria ya. Memang besar juga, tapi ada Retribution? No. Oh, masih di tangan dari King Kong sebenarnya. Masih King Kong, bener. Oh, enggak Sutsujin Om. Oh ya, Oh. didapat Sutsujin. Kakinya biru. Aman. Masih aman sepertinya. Tapi by level, kalau boleh jujur Om, 3 level 5.000 gold lead by team. Ini udah terlampau jauh. RRQ nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang membuat mereka mendapatkan kerugian yang berlipat ganda. Karena ini dari 5.000 yang ditakutkan. Kalau misalkan RRQ bikin fatal play lagi nantinya, Yap. bisa swing ke 8.000, 10.000. Dan 8.000, 10.000 itu pertanda udah banyak sekali item yang tertinggal juga. Dan sekarang dari Kirk-nya yang hanya melakukan poking damage terlebih dahulu. Dan lihat Super Fringe-nya berani untuk melakukan Shadow Stampede. Karena dia mengetahui juga sedang menang dari item yang dipergunakan dengan dia. Oke, ditahan implosion-nya. Kirk masih terlalu kokoh di depan dengan adanya efek dari Twilight Armor ya. Apalagi sekalipun ada Wishing Lantern, ingat sekarang cuma 8% Betul. dari total HP maksimum yang sekarang dimiliki. Sementara untuk next itemnya, dia hanya memiliki Dreadnought Armor. Mungkin akan menuju ke arah Silence Robe, tapi ternyata King Kong di sana menuju ke area dari depan, orange buff, dan bahkan mengambil satu kemungkinan agar Sutsujin yang tadinya hampir menyamakan level, tapi sekarang stay di 3 level. King Kong nggak mau disamakan levelnya. Ya, belum dengan kehadiran Lord juga ya. Ini dari inner turret milik dari RQ Hoshi sudah mulai terkena poke juga. Jadi cukup berbahaya dan Sutsujin. Holy Crystal! Itu hanya dengan menggunakan Rhythm of Joy dan sekarang Idok. Implosion digunakan mengenai 2 target, tapi ingat di belakang masih ada Super Friends. Sementara itu, lihat bagaimana kokohnya Revitalize yang dibuka. Membuat Brusco tidak mudah untuk dihancurkan. Dan Kelra mendapatkan Demon Hunter Sword. Inner turret bottom lane secara gratis. Dan Top lane juga, mid lane juga. Nah ya, semuanya bisa diambil oleh Onyx PH dan mereka bisa mengarah menuju ke Lord yang pertama ketika semua inner turret habis dari RQ Hoshi. Sacred Hammer lagi. After Oh, Guardian kena ke arah depan. Idok akan menjadi korban pertama. Langsung ada lagi dan lagi nyanyian dari King Kong. Electrifying Beats. Yap, Hilang seketika semuanya. Netherrealm yang sangat tepat. On time dari Super Fringe juga menyelamatkan Kirk tadi yang hampir tumbang tanpa bantuan Lord untuk mendapatkan best turret bagian top. Timing disengage-nya Om. Onyx Philippine tahu kalau RRQ bubar, ya udah. Apa yang mereka kejar? Yap. Mereka langsung bubar dari bagian base turret mid lane. Mereka nggak mau overextend. Mereka nggak mau melakukan kesalahan. Disiplin play dari Onyx Philippine. Seperti biasa, classic play dari Philippine. Dan ini menyulitkan sekali ya. Terutama buat Idok.
Implosion dan dia terlihat kurang efektif karena selalu ada Super Fringe. Kalau Super Fringe belum di-trigger Purify-nya, nggak bakal bisa kenapa-kenapa. Iya. Backupan dari NetherRealm akan selalu tersedia untuk teman-temannya yang lain. Dan sekalipun kena implosion Om untuk Kirk-nya, Kirk masih ada split-split. Yep. Masih ada bulir-bulir glue-nya. Sangat Yang tebal. tentunya itu sangat menjengkelkan bagi hero lini depan seperti Dairon dan juga Idok. Yep. Dan ini jadi sumber masalah sekarang. Karena untuk bisa mencicil terlalu menang item sih aku bisa bilang Onyx PH. 10.000 gold lead. Yep. Ini udah terlalu jauh sih Om. 3 item dan rata-rata pasti dari masing-masing carry-nya udah ketinggalan ya. Mungkin dari gold lane, mid lane dan juga jungle-nya. LG. Asura's Guardian or nothing kali ini. Digerakkan di depan sana implosion kena Karth. 2 pemain tapi masih ada NetherRealm dan Electrifying Beats. Langsung hilang seketika dari team fight-nya. Dairon terdelete. Begitu juga dengan base yang terbuka. Dan Setsujin harus dipaksa untuk mundur. Langsung straight push menuju ke area dari base. 10-1 saja. Onyx Philippines menumbangkan RRQ Hoshi. Yap, masih dengan statistik yang dibawakan oleh Onyx Philippines. Mereka unggul dengan sangat cepat sekali. Dari early game, tidak memberikan nafas kepada RRQ Hoshi untuk bisa membalikan keadaan. Wow, dan fakta kembali terlihat bahwa satu tim dari Indonesia